Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku ISPS. Kita akan bahas bab 1 yaitu pecahan. Kita akan membahas membandingkan dan mengurutkan pecahan di latihan 3 halaman 9 sampai dengan 10. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Nah, kalau nanti adik-adik sudah subscribe channel ini, boleh juga di-subscribe channel lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Nanti di IG adik-adik bisa DM tugas-tugas yang sulit untuk dijawab, difoto, dikirim, nanti Karina bahas di video pembelajarannya ya. Yuk kita mulai untuk latihan 3. Coba kita lihat di sini, kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai ya, lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kita lihat untuk gambar yang A, ini yang diarsir 1 dari 4 bagian. Artinya ini adalah 1/4. Lalu yang berikutnya ini adalah 3 yang diarsir 3 dari 4 bagian, artinya 3/4. Nah, kita akan membuat tanda ini ya. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, sudah terlihat jelas yang lebih banyak yang mana ya. Artinya yang lebih banyak adalah yang ini. Berarti tandanya seperti ini, 1/4 kurang dari 3/4. Kemudian yang nomor B. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan yang diarsir ada 4. Artinya 4/5. Kemudian gambar yang kedua 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada 4 dari berapa bagian? 4, 5, 6. 4/6. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan, penyebutnya berbeda. Yang ini 5, yang ini 6. Kita nggak bisa langsung membedakan pembilangnya sama-sama 4 terus dia sama dengan. Tidak bisa ya. Kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Nah, caranya adalah kita samakan dulu penyebut 5 dan 6. Nah, kita samakan dengan cara kita lihat di sebelah sini ya, mungkin ya. Ini untuk jawab yang B, kita akan menyamakan penyebutnya. 4/5 akan kita kalikan berapa supaya nanti menjadi penyebut yang sama. Nah, kita lihat ini bilangannya adalah 5 dan 6 ya. Untuk menyamakan kita bisa menggunakan KPK ya, namun kan KPK baru adik-adik pelajari di bab selanjutnya. Nanti Karina akan taruh link untuk informasi atau materi belajar matematika tentang KPK. Linknya nanti ada di kolom deskripsi ya. Saat ini Karina langsung kasih tahu aja bahwa 5 dan 6 untuk penyebutnya bisa kita samakan menjadi per 30. Ya. Jadi nanti di sini akan menjadi per 30. Lalu 5 dikali berapa hasilnya 30? 5 dikali 6. Ya. Nah, kemudian ini dikali 6. Kemudian pembilangnya juga harus dikali 6. Ya, artinya 4 akan kita kalikan dengan 6. Ya, supaya nanti bisa sama. Jadi, untuk perkalian, penyebut dan pembilang harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya. Nah, 4 dikali 6, 24. Jadi, ini adalah 24/30. Kemudian yang 4/6. Akan kita kali berapa supaya dia menjadi 30. Ya. Nah, kita bagi seperti tadi, 30 dibagi 6 berapa? Ya. Nah, 30 dibagi 6 artinya 5. Nah, ini akan kita kali dengan 5. 6 dikali 5 30, 4 dikali 5 20. Nah, ini udah kelihatan nih yang mana yang lebih besar dan lebih kecil. Artinya yang 4/5 lebih besar. Ya. Kita bisa pakai simbol seperti ini ya. Nah, ini Karina memberikan informasi menyamakan penyebut. Kalau dilihat dari gambar sebetulnya sudah terlihat jelas ya yang mana yang lebih besar ya. Kita lihat saja yang lebih besar arsirannya atau yang lebih banyak arsirannya, pasti yang ini ya. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya.
Ini adalah 3 per berapa nih? 3 dari berapa? 3 dari 6 ya, jadi 3 per 6. Kalau yang ini 4 per 8 ya, 4 per 8. Nah ini mau kita samakan juga ya, menjadi penyebut yang sama. Nah artinya kita bisa samakan penyebutnya untuk yang C 3 per 6. Ya, 3 per 6 ini kita akan kita akan menjadikan ini dikali berapa supaya menjadi per 24 ya. Ingat, kita bisa memakai kelipatan ya, faktor kelipatan, bilangan, atau bisa juga pakai KPK. Nanti linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, kita akan mengalikan berapa untuk yang ini agar menjadi 24 penyebutnya. 24 dibagi 6 adalah 4 ya. Artinya ini akan kita kalikan 4 per 4. 6 dikali 4, 24. 3 dikali 4, 12. Jadi ini adalah 12 per 4. Kemudian yang 4 per 8. Kita kalikan berapa supaya penyebutnya juga 24. Nah, 24 dibagi 8 adalah 3. Jadi masing-masing akan kita kalikan 3. Nah, 8 dikali 3, 24. 4 dikali 3, 12 juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini artinya sama ini ya. 12 per 4, 12 per 24, 12 per 24. Jadi ini sama dengan. Kemudian yang D, ini 2 per 4, kemudian ini 2 per 6. Ini juga akan kita samakan ya. Ini kita akan samakan menjadi per 12 ya. Yang D, 2 per 4 dikali berapa supaya menjadi per 12 ya. Nah 12 dibagi 4 3, jadi akan kita kalikan 3. 2 dikali 3 6, jadi 6 per 12. Lalu yang 2 per 6 akan kita jadikan per 12 dengan mengalikan 2 ya. 12 dibagi 6 2. Nah 2 kali 2 4, jadi artinya yang lebih besar adalah yang 2 per 4. Ya, ini lebih besar. Berarti tandanya adalah seperti ini. Berikutnya, bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, yuk kita akan jawab ini. Kalau ini penyebutnya sudah sama, langsung kita jawab. 4 dan 2 lebih besar 4, jadi tandanya seperti ini. Ini penyebutnya juga sama, 7 dan 7 artinya sama dengan. Lalu penyebutnya sama-sama 15, ini 10, ini 14, artinya tandanya seperti ini, kurang dari. Lalu 12 dan 10, lebih dari. Kemudian 15 dan 18, artinya kurang dari. Kemudian 21 dan 17, lebih dari. Nah, mulai dari G, ini sudah berbeda ya untuk penyebutnya. Ini artinya kita akan menjadikan dia yang G. Ya, 3 per 4, ini kita kalikan berapa supaya jadi per 12. Ini artinya kita kalikan 12 dibagi 4 itu 3, jadi kita kali 3, 3 kali 3, 9. Jadi 9 per 12, dan yang 2 per 6-nya kita kalikan berapa? Ya, supaya dia menjadi per 12 juga. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 2, 4, jadi 4 per 12. 9 per 12 dan 4 per 12 lebih besar ini ya. Artinya 3 per 4 lebih besar. Kemudian ini 7 dan 14. Kita akan jadikan ini per 14. Jadi yang ini akan tetap seperti ini. Lalu yang 4 per 7 akan kita ubah. Ya. Dikali berapa? Hasilnya yang penyebutnya adalah 14. 14 dibagi 7, 2. Artinya kita kali 2. 4 kali 2, 8. 8 per 14 dan 8 per 14 ini sama dengan. Lalu yang nomor I,
Ini akan kita jadikan per 10, jadi ini tetap ya. 4 per 5. Kita jadikan, kita kali berapa yang nanti jadi per 10. 10 dibagi 5, 2. Jadi kita kali 2, 4 kali 2, 8. Nah ini juga sama dengan. Kemudian yang J, ini 12, ini 4. Ini tetap, kita akan ubah yang 3 per 4-nya. Kali berapa agar menjadi per 12? Kali 3 ya. 3 kali 3, 9. Artinya lebih besar yang ini. Jadi tandanya lebih kecil atau kurang dari ya. Kemudian 3 dan 12. Yang K. Yang K ini 3 per 12-nya akan jadi tetap. Lalu yang 2 per 3-nya akan kita ubah. Kali berapa supaya jadi per 12? 12 dibagi 3, 4. Jadi akan kita kali 4. 2 kali 4, 8. 8 per 12 dengan 3 per 12 lebih besar 8 per 12, jadi lebih besar yang ini ya. Tandanya seperti ini. Kemudian 7 per 8 akan tetap, kita akan jadikan per 8. Jadi yang L ini 2 per 4-nya akan kita kali berapa supaya jadi per 8. 8 per 4 adalah 2, jadi kita kali 2 masing-masing. 2 kali 2, 4 ya, jadi 4 per 8. 7 per 8 dengan 4 per 8 artinya lebih dari. Kemudian kita ke nomor 3. Tuliskan urutan pecahan-pecahan berikut pada garis bilangan. Ini 0, ini 1. Lalu ada 3 per 6, 1 per 6, dan 4 per 6. Nah, ini kita diminta untuk meletakkan adanya di mana gitu ya. Karena ini per 6, artinya kita akan membagi ya garis ini menjadi 6. Berarti kita bisa bagi ini, dan ini ya. Nah ini adalah 3 per 6 ya di tengah-tengah. Kemudian artinya ini adalah 1 per 6. 4 per 6 artinya ada di sini ya. Kemudian berikutnya per 8. Kita akan ubah ini, kita bagi menjadi per 8 bagian. Seperti ini, 1 per 8 ada di sini, lalu 4 per 8 ada di tengah, 7 per 8 hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Ya, kemudian ini, nah kalau ini sudah mulai berbeda ya, penyebutnya sudah mulai berbeda. Nah ini kita bisa samakan penyebutnya juga bisa. Kita coba lihat pertama 1 per 2. 1 per 2 artinya pasti di sini ya. Kita jadikan per 8 semua ya, karena kita melihat yang lebih paling besar. 1, 2, 3, oke. Nah ini tuh artinya sama dengan 4 per 8. Kemudian ada 3 per 4. 3 per 4 itu adanya di sini ya. 6 per 8 sama dengan 3 per 4. Lalu yang 2 per 8 ya hitung saja karena dia per 8 ada di sini ya. Lalu yang ini per 16, kita akan bagi dia jadi per 16. Berarti kita akan bagi seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini, sini. Oke, sekarang 8 per 16 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, 8 per 16. Kemudian 1 per 6. 1 per 6 kalau kita jadikan nah 1 per 6 itu artinya ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini kita jadikan per 12 ya. Artinya kalau yang 8 per 16 ini bukan di sini, tapi dia kita jadikan per 12 ya. 8 per 16 itu artinya sama dengan 6 per 12.
Kemudian berikutnya yang 1/6 akan kita kalikan supaya menjadi penyebut 12. Artinya 1/6 itu sama dengan 2/12. Dan yang 6/8 ini artinya dia 6/8 artinya 3/4 atau 9/12. Ya, kita buat persamaan senilainya ya, pecahan senilainya berapa. Kemudian berikutnya kita akan mengurutkan pecahan mulai dari yang terbesar. Yang A mudah karena sudah sama penyebutnya. Kita cari saja yang paling besar dulu, berarti 7/8, lalu 6/8, dan 3/8. Yang B, ini juga sudah sama penyebutnya. Kita mulai dari yang terbesar, 10/11, 5/11, dan 4/11. Kemudian yang C, nah ini sudah mulai berbeda. Yang C ini kita akan jadikan per 12 ya. Nah, ini kita akan mulai dengan kita lakukan perubahan dulu ya. Pertama yang 3/4. Kita kali berapa supaya menjadi per 12. 12 dibagi 4, 3. Ini kan kita kali 3. 3 kali 3, 9. Ya. Kemudian yang 5/6. Kita kali berapa supaya jadi per 12. 12 dibagi 6, 2. Jadi kita kali 2. 5 kali 2, 10. Dan 1/2. 1/2 dikali berapa supaya jadi per 12. Dikali 6, artinya 6/12. Nah, ini artinya untuk yang C, ya jawabannya adalah, ya lanjutan yang C, kita mulai dari 10/12. Oh bukan, kita ambilnya yang ininya ya. Kita mulai dari 5/6, kemudian 9/12 yaitu 3/4, dan 1/2. Kemudian yang D, kita akan jadikan per 12, ini tetap ya. Nah, berarti 2/3 dikali berapa supaya menjadi per 12. 12 dibagi 3, 4. Jadi kita kali 4. 2 kali 4, 8. Lalu yang 3/4 kali berapa supaya menjadi per 12. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Artinya kita akan mendahulukan yang terbesar, berarti ini dulu 10/12. Ya, 10/12. Habis itu 9/12 yaitu yang 3/4. Dan 2/3. Ya, kemudian yang E. Yang E ini kita akan jadikan per 10. Jadi 7/10-nya tetap. 2/5 dikali berapa supaya per 10. 10 dibagi 5, 2. Jadi akan kita kali 2. 2 kali 2, 4. Lalu yang 1/2 dikali berapa supaya jadi per 10. 10 bagi 2, 5. Jadi akan kita kali 5 ya. 1 dikali 5, 5. Jadi 5/10. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, kita mulai dari 7/10. Baru kemudian 5/10 yaitu 1/2. Dan 4/10 yaitu 2/5. Yang F terakhir, ini 18, ini 9, ini 6. Kita akan jadikan per 18, jadi 15/18-nya tetap. 7/9 dikali berapa supaya menjadi per 18. 18 dibagi 9, 2. Jadi 7 akan kita kali 2, 14. Lalu yang 4/6 kita kali berapa supaya jadi per 18? 18 dibagi 6 itu 3. 4 dikali 3, 12. Nah, kita urutkan mulai dari terbesar 15/8 ya. 15/18. Lalu ini 14/18 yaitu 7/9. Dan 4/6. Kita ke nomor 5 terakhir ya. Bayu, Edo, dan Rudi masing-masing memiliki kartu pecahan.
Kartu pecahan mereka berturut-turut adalah 3/5, 3/10, 1/2. Urutkan nama anak dari yang memiliki kartu yang paling besar. Oke, kita urutkan menjadi per 10 ya, jadi 3/10-nya nanti tetap. Nah, pertama Bayu. Bayu 3/5. Dikali berapa supaya menjadi per 10? 10 dibagi 5, 2 ya. 3 kali 2, 6. Jadi Bayu 6/10. Kemudian Edo ini adalah 3/10. Dan Rudi 1/2. Dikali berapa supaya menjadi per 10? 10 dibagi 2, 5. Artinya ini 1 kali 5, 5 ya. Coba kita lihat, urutkan nama anak dari yang memiliki kartu pecahan paling besar. Kita artinya mulai dari Bayu, kemudian Rudi, kemudian Edo. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Kalau udah subscribe di channel ini, boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya di @onlineclass101.id. Nanti kalau ada PR atau tugas yang sulit dijawab, adik-adik bisa foto tugasnya, dikirim ke DM IG, nanti Karina jawab melalui video pembelajaran ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.